Langkah kaki itu berhenti tepat di depan pintu kamar, terlalu pelan untuk disebut kebetulan. Aku menahan napas, mendengar bunyi gesekan koper diseret di lantai bawah, seperti rahasia yang tak sengaja terungkap. Aku berdiri tanpa alas kaki, ponsel mati di genggaman, sementara rumah ini terasa mengecil, menekan dari segala arah. Ia ada di dalam rumah yang sama, namun jarak di antara kami terasa seperti jurang yang tak bisa diseberangi. Semua sunyi. Hanya detak jantungku yang terdengar terlalu keras. Aku menoleh ke arah lemari, ke ruang kosong tempat koper itu seharusnya berada, dan disitulah aku menyadari satu detail kecil yang mengubah segalanya. Malam itu, aku tahu, pengkhianatan sudah berjalan lebih jauh dari yang kubayangkan. Tak ada teriakan. Tak ada perlawanan. Hanya rasa dingin yang merayap pelan di dada. Pernahkah kamu merasakan firasat yang begitu kuat, sampai tubuhmu tahu bahaya sebelum pikiranmu berani mengakuinya? Pagi itu dimulai dengan suara sendok yang beradu terlalu pelan di atas piring. Tidak ada yang salah, tapi juga tidak ada yang benar. Cahaya matahari masuk dari sela tirai ruang makan, jatuh miring ke lantai, membelah ruangan menjadi dua bagian yang sama-sama dingin. Aku duduk di kursi yang sama seperti biasa, dengan secangkir kopi yang rasanya hambar meski baru diseduh. Di seberang meja, suamiku membuka ponsel, matanya fokus, rahangnya mengeras sedikit. Gerakan kecil yang dulu tak pernah kuperhatikan. Kopi kamu dingin, katanya singkat. Aku mengangguk, meski tidak berniat memanaskannya. Dingin terasa lebih jujur. Kami hidup bersama, berbagi atap, jadwal, dan rutinitas, tapi belakangan ini semuanya terasa seperti diatur oleh mesin. Bangun pagi, sarapan, berangkat, pulang, makan malam, tidur. Tidak ada konflik, tidak ada pertengkaran, tidak ada tawa berlebihan. Hanya jeda-jeda sunyi yang terlalu panjang untuk disebut nyaman. Ia mulai mengatur hal-hal kecil. Jam pulangku, rute yang kulewati, siapa yang mengantar belanja. Bahkan cara aku menyimpan barang-barang pribadi. Alasannya selalu masuk akal. Keamanan. Efisiensi. Kebiasaan baru. Aku mencoba percaya. Setiap kali firasat itu muncul, aku menekannya dengan logika. Ini hanya fase. Pernikahan memang berubah. Orang dewasa menjadi lebih tenang. Lebih praktis. Tidak semua jarak berarti bahaya. Tapi tubuhku tidak sepenuhnya setuju. Aku mulai menyadari cara ia berdiri terlalu lama di ambang pintu kamar saat aku berganti pakaian, seolah menghitung waktu. Cara ia menanyakan kegiatanku bukan dengan rasa ingin tahu, melainkan verifikasi. Cara rumah ini perlahan terasa bukan milikku sepenuhnya. Kamar kerja yang dulu bebas kumasuki kini selalu terkunci. Lemari di ruang tamu yang biasanya terbuka kini digembok kecil, rapi, nyaris tak terlihat. Aku bertanya sekali. Ia menjawab tanpa menatapku. Dokumen lama. Tidak penting. Aku tidak bertanya lagi. Ada satu benda yang selalu kujaga, bahkan sebelum semua ini terasa aneh. Sebuah koper hitam berukuran sedang, dengan roda yang sedikit macet dan satu goresan panjang di sisinya. Letaknya selalu di sudut lemari kamar, tertutup pakaian musim hujan yang jarang dipakai. Tidak ada yang istimewa dari tampilannya, tapi keberadaannya memberiku rasa kendali kecil di tengah rutinitas yang kaku. Ia tahu koper itu ada, tapi kami tak pernah membicarakannya. Beberapa rahasia hanya aman jika dibiarkan sunyi. Malam-malam menjadi bagian terberat. Suara rumah berubah ketika lampu dimatikan. Pendingin udara berdengung lebih keras. Jam dinding di dapur terdengar seperti detak yang terlalu dekat. Aku sering terbangun tanpa sebab, mendengarkan napasnya yang teratur di sampingku, bertanya-tanya sejak kapan ketenangan itu terasa mengancam. Suatu malam, aku bangun dan mendapati sisi ranjangnya kosong. Aku duduk, menunggu. Tidak ada suara langkah. Tidak ada suara air. Hanya sunyi yang mengembang perlahan. Ketika ia kembali, beberapa menit kemudian, wajahnya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja bangun malam. Kamu kemana? Tanyaku pelan. Mainam, jawabnya. Aku mencium bau besi samar di udara. Mungkin hanya imajinasiku. Hari-hari berikutnya berlalu dengan keheningan yang sama, tapi mataku mulai bekerja lebih keras. Aku memperhatikan jadwalnya yang sering berubah tanpa penjelasan.
Panggilan yang dihentikan saat aku masuk ruangan. Senyum singkat yang muncul hanya di depan orang lain. Di luar, ia tampak sempurna. Suami yang perhatian. Pekerja keras. Tidak pernah meninggikan suara. Di dalam rumah, aku mulai merasa seperti tamu. Aku mencoba mengingat kapan terakhir kali aku benar-benar merasa aman di sini. Jawabannya kabar. Seperti kenangan yang disengaja dilupakan. Suatu sore, hujan turun tiba-tiba. Aku pulang lebih awal karena pekerjaan selesai lebih cepat. Rumah gelap, padahal biasanya lampu teras sudah menyala. Aku membuka pintu perlahan, mendengarkan. Tidak ada siapa-siapa. Aku berjalan ke kamar, meletakkan tas, lalu membuka lemari untuk mengganti pakaian. Tanganku berhenti di udara. Ada ruang kosong di sudut lemari. Terlalu rapi untuk kebetulan. Pakaian-pakaian lama masih ada, tapi susunannya berubah sedikit, seperti seseorang yang berusaha mengembalikan sesuatu ke tempat semula, tapi tidak sepenuhnya tahu caranya. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku berlutut, menggeser pakaian satu persatu. Nafasku mulai pendek. Koper itu tidak ada. Aku duduk diam di lantai, punggung bersandar ke lemari, mencoba menenangkan diri. Mungkin aku salah ingat. Mungkin aku memindahkannya. Aku membuka lemari lain. Tidak ada. Aku ke gudang kecil di belakang. Kosong. Logika mencoba menyelamatkanku. Mungkin ia memindahkannya untuk merapikan. Mungkin ia akan memberitahuku nanti. Tapi ada satu hal yang tidak bisa dijelaskan. Aku tidak pernah memberinya izin. Ketika ia pulang malam itu, aku duduk di ruang tamu dengan lampu redup. Ia menatapku sebentar, lalu melepas sepatu seperti biasa. "Kamu pulang cepat," katanya. Aku mengangguk. Lemari kamar aku berantakan. Ia berhenti sejenak. Hanya sepersekian detik. Tapi cukup. "Oh," katanya kemudian. "Aku rapikan tadi siang." Aku menatap wajahnya. Tidak ada perubahan. Tidak ada kebocoran emosi. Hanya ketenangan yang terlalu terlatih. "Koper hitam aku?" tanyaku. Ia menatapku balik. "Yang mana?" Saat itu, aku tahu satu hal dengan pasti. Retakan itu sudah ada. Dan rumah ini tidak lagi berdiri di atas kepercayaan. Aku tidak bertanya lagi malam itu. Aku tidak mencari koper itu lebih jauh. Aku hanya duduk, mendengarkan hujan di luar, dan merasakan sesuatu di dalam diriku bergeser perlahan, dari penyangkalan menuju kewaspadaan. Kecurigaan mulai mencari bentuk. Malam-malam setelah itu tidak pernah benar-benar gelap. Bukan karena cahaya, tapi karena kesadaran bahwa aku tidak lagi sendirian di dalam pikiranku sendiri. Ia tetap bangun pagi seperti biasa. Tetap menyeduh kopi dengan takaran yang sama. Tetap mengikat sepatu sambil mendengarkan berita pagi. Tidak ada perubahan yang bisa ditunjuk dan dituduh. Tapi justru itu yang membuatku terjaga. Semua terlalu rapi. Terlalu konsisten. Aku mulai menghitung waktu. Jam berapa ia keluar rumah? Berapa lama mobilnya menghilang dari halaman? Jam berapa ia kembali, dan ekspresi apa yang dibawanya masuk? Aku tidak mencatatnya di kertas. Aku menyimpannya di kepala, karena catatan bisa ditemukan. Ingatan lebih sulit dibuktikan. Ia mulai sering pulang lebih malam, tapi tidak pernah terlihat lelah. Bajunya rapi. Rambutnya tersisir. Tidak ada bau asing, hanya wangi sabun yang sama. Saat aku bertanya, jawabannya selalu singkat. Maset. Lembar. Urusan kantor. Aku mengangguk, memainkan peran yang kuperlukan untuk bertahan. Di dalam rumah, aku bergerak lebih pelan. Menutup pintu tanpa bunyi. Menggeser kursi tanpa menggesek lantai. Aku belajar mendengarkan suara rumah seperti membaca peta. Setiap bunyi punya arti. Setiap diam membawa kemungkinan. Aku juga mulai menyadari sesuatu yang lain. Ia memperhatikan balik. Cara matanya mengikuti gerakku ketika aku berjalan ke dapur. Cara ia tiba-tiba muncul di lorong saat aku keluar kamar. Cara ia bertanya hal-hal kecil dengan nada yang seolah santai, tapi waktunya selalu tidak tepat. "Kamu kemana tadi siang? Kenapa belanjanya lama? Siapa yang kamu temui?" Pertanyaannya ringan. Jawabanku juga.
Tapi di antara kami ada ruang hampa yang menelan semua kepercayaan lama. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa ini hanya kecemasanku sendiri. Bahwa aku terlalu sensitif. Bahwa tidak semua perubahan berarti ancaman. Aku bahkan mencoba mengingat kembali hal-hal baik tentangnya. Cara ia dulu memegang tanganku di tempat ramai. Cara ia tertawa pelan saat aku salah mengucap kata. Kenangan itu terasa jauh. Seperti milik orang lain. Koper itu tidak pernah kami bicarakan lagi. Tapi keberadaannya, atau ketiadaannya, terasa di setiap sudut rumah. Setiap kali aku membuka lemari, aku merasakan ruang kosong itu menatap balik. Aku tidak tahu di mana ia menyimpannya. Aku tidak tahu apakah ia sudah membukanya. Yang aku tahu, satu-satunya benda yang memberiku rasa kendali kini berada di luar jangkauanku. Ketakutanku mulai berubah bentuk. Tidak lagi kabur, tidak lagi samar. Ia terfokus. Aku mulai mencurigai waktu-waktu tertentu. Malam hari, terutama, saat rumah sunyi dan suara menjadi lebih jujur. Aku sering terbangun oleh bunyi ponsel bergetar di sampingnya. Layarnya langsung dimatikan begitu aku bergerak. Kadang ia bangun, keluar kamar, menutup pintu perlahan. Aku tidak pernah mengikutinya. Tidak langsung. Naluriku berkata, belum sekarang. Di siang hari, lingkungan sekitar terasa ikut menekan. Tetangga yang menyapa dengan senyum biasa tiba-tiba terasa seperti mata tambahan. Tukang paket yang datang lebih sering dari biasanya. Mobil asing yang parkir terlalu lama di ujung jalan. Aku tahu ini bisa jadi imajinasiku, tapi ketakutan tidak peduli pada bukti. Setiap malam terasa seperti menunggu sesuatu terjadi. Seperti berdiri di peron tanpa tahu kereta mana yang akan datang, atau dari arah mana. Suatu sore, aku membersihkan rumah saat ia belum pulang. Aku melakukannya bukan karena rumah kotor, tapi karena tangan yang sibuk memberi alasan bagi pikiran untuk diam. Aku menyapu, mengelap meja, membuka laci-laci kecil yang jarang disentuh. Di salah satu laci, aku menemukan kunci cadangan. Bukan kunci rumah. Bukan kunci mobil. Kunci kecil, hitam, tanpa label. Aku memegangnya lama, merasakan dinginnya di telapak tangan. Ia tidak pernah menyebut kunci ini. Aku mengembalikannya ke tempat semula, persis seperti semula. Beberapa detik kemudian, aku berdiri diam, mendengarkan detak jam. Jantungku mengikuti iramanya. Malam itu, aku pura-pura tidur lebih awal. Lampu dimatikan. Napasku diatur. Aku mendengar ia masuk kamar, berganti pakaian, berbaring di sampingku. Beberapa menit berlalu. Aku hampir tertidur sungguhan ketika ia bangun lagi. Langkah kakinya menjauh. Pintu kamar tertutup. Aku membuka mata dalam gelap. Aku tidak langsung bangkit. Aku menunggu. Mengetang, detek. Mendengarkan. Ada suara lemari dibuka di ruang lain. Ada bunyi gesekan pelan, seperti benda berat dipindahkan dengan hati-hati. Aku berdiri, tanpa alas kaki, bergerak mendekati pintu. Aku tidak membuka. Aku hanya mendekatkan telinga ke kayu dingin itu. Suara-suara itu berhenti. Lalu suara lain muncul. Bukan dari dalam rumah. Suara telepon. Nada rendah. Teredam. Tapi cukup jelas untuk dikenali sebagai percakapan. Aku tidak bisa mendengar semuanya. Hanya potongan-potongan. Kata-kata yang tidak dimaksudkan untukku. Sudah diambil. Jangan sekarang. Tanggas senyal. Aku menahan napas. Setiap kata jatuh seperti beban di dada. Ada jeda panjang. Lalu suaranya lagi, lebih pelan, lebih tegas. Dia tidak tahu apa-apa. Aku mundur perlahan, kembali ke tempat tidur, menutup mata tepat sebelum ia masuk kamar lagi. Ia berbaring di sampingku, napasnya kembali teratur. Aku tetap diam. Terlalu diam. Di dalam kepalaku, sesuatu robek. Lapisan terakhir dari penyangkalan yang selama ini melindungiku runtuh tanpa suara. Apapun yang sedang terjadi, aku bukan lagi bagian darinya. Aku adalah variabel yang harus dikendalikan. Ketika pagi datang, aku bangun dengan senyum yang terasa asing di wajahku sendiri. Aku menyeduh kopi. Aku menanyakan rencananya hari itu. Ia menjawab seperti biasa. Tidak ada yang berubah di luar.
Segalanya berubah di dalam. Aku tahu sekarang. Ada rencana. Dan aku baru saja mendengar awalnya. Kebenaran mulai merobek perlindungan emosional yang selama ini ku pegang erat. Aku terbangun dengan rasa dingin yang tidak berasal dari udara. Bukan mimpi. Bukan suara. Hanya kesadaran yang jatuh terlalu cepat. Kalimat itu terus berulang di kepalaku. Dia tidak tahu apa-apa. Aku mengucapkannya tanpa suara, mencoba merasakan maknanya dari setiap sudut. Setiap kali kupikirkan, dadaku terasa lebih sempit. Seperti ada tangan tak terlihat yang perlahan menekan dari dalam. Pagi itu, rumah tampak sama. Terlalu sama. Cahaya masuk dengan sudut yang sama, debu menempel di rak yang sama, suara panci di dapur terdengar seperti biasanya. Ia duduk di meja makan, membaca berita, menyeruput kopi. Wajahnya tenang. Nyaris damai. Aku menatapnya lebih lama dari yang seharusnya. Kamu kenapa? Tanyanya tanpa menoleh. Tidak apa-apa, jawabku. Suara stable. Itu yang paling menakutkan. Sepanjang hari, potongan-potongan kecil mulai menyatu. Bukan sebagai ingatan manis, tapi sebagai bukti. Hal-hal yang dulu kuanggap kebetulan kini menemukan tempatnya masing-masing. Jadwal yang diatur. Ruang yang dibatasi. Pertanyaan-pertanyaan yang terlalu spesifik. Semua membentuk pola yang rapi dan dingin. Aku merasa bodoh. Dan rasa itu datang terlambat. Aku teringat pertama kali koper itu kubawa pulang. Wajahnya saat itu netral, bahkan sedikit acuh. Ia tidak bertanya. Tidak menyentuh. Aku mengira itu tanda kepercayaan. Sekarang aku tahu, itu tanda kesabaran. Kesabaran seseorang yang menunggu. Rasa bersalah menyusup perlahan. Bukan karena aku menyimpan rahasia, tapi karena aku percaya bahwa rahasia itu aman. Aku membiarkannya terlalu dekat. Aku mengabaikan sinyal-sinyal kecil demi menjaga ilusi rumah tangga yang utuh. Amarah datang setelahnya. Tidak meledak. Tidak membara. Ia datang dingin, menempel di tulang, membuat setiap gerakan terasa berat. Amarah pada diriku sendiri. Pada pilihanku. Pada fakta bahwa ancaman ini tidur di ranjang yang sama denganku. Malam kembali turun, dan aku tidak menyalakan lampu kamar. Aku duduk di tepi ranjang, mendengarkan suara televisi dari ruang tengah. Ia tertawa pelan pada sesuatu yang tidak kulihat. Suara itu membuatku mual. Kamu capek, katanya saat masuk kamar. Sedikit. Ia mengangguk, lalu berbaring. Panggangnya menghadapku. Jarak di antara kami terasa lebih lebar dari sebelumnya. Aku menatap garis lehernya, bayangan yang dibentuk cahaya redup. Orang ini pernah kucintai tanpa syarat. Sekarang, setiap tarikan napasnya terdengar seperti ancaman yang ditunda. Aku tidak tidur malam itu. Aku berbaring dengan mata terbuka, menghitung detik, mendengarkan setiap perubahan napasnya. Ketika ia bangun, aku sudah siap. Ketika ia keluar kamar, aku menunggu lebih lama dari biasanya. Tidak langsung mengikutinya. Aku ingin memastikan aku tidak salah lagi. Aku berdiri perlahan, mengintip dari lorong. Lampu dapur menyala. Suara laci dibuka. Lalu sunyi. Aku mundur. Tidak sekarang. Tidak tanpa rencana. Keesokan harinya, aku mulai bertindak seperti orang yang masih percaya. Aku tersenyum lebih sering. Bertanya lebih sedikit. Mengangguk lebih banyak. Di dalam kepalaku, aku membangun ulang semua yang kupikir ku kenal tentangnya. Setiap kalimatnya dianalisis. Setiap gerakannya ditimbang. Aku menyadari sesuatu yang lain, ia tidak terburu-buru. Apapun rencananya, ia yakin waktu berpihak padanya. Koper itu kini menjadi pusat segalanya. Aku tidak tahu apa yang ia kira ada di dalamnya. Aku hanya tahu ia cukup penting untuk dipindahkan diam-diam, dijaga, dibicarakan dengan orang lain. Benda itu bukan lagi milikku sepenuhnya. Ia telah berubah menjadi pemicu. Saklar yang jika ditekan, bisa menghancurkan hidupku. Ketidakpercayaan menjadi permanen. Tidak ada lagi ruang abu-abu. Setiap keputusan terasa seperti taruhan hidup dan mati. Bahkan memilih kapan harus mandi, kapan harus keluar rumah, kapan harus diam, semuanya terasa strategis. Suatu sore, aku pulang dan mendapati kamar kerja terbuka.
Pintu yang biasanya terkunci kini terbuka sedikit. Jantungku berdebar, tapi aku tidak langsung masuk. Aku berdiri di lorong, mendengarkan. Tidak ada suara. Aku melangkah masuk. Ruangan itu rapi seperti biasa. Tidak ada koper. Tidak ada kertas berserakan. Hanya satu hal yang berbeda, bau. Bau besi yang sama seperti malam itu. Tipis, tapi nyata. Aku mundur perlahan. Letakku terselima. Malam itu, aku duduk sendirian di dapur, lampu mati, hanya cahaya dari luar yang masuk. Aku menatap meja kosong, mencoba menyatukan satu pertanyaan besar, kenapa? Jawabannya datang tanpa kata. Bukan dari logika, tapi dari naluri yang akhirnya berhenti berbohong. Ia tidak mengkhianatiku karena kebencian. Ia melakukannya karena kesempatan. Karena sesuatu yang ia inginkan lebih besar daripada pernikahan ini. Kesadaran itu menghancurkan sisa-sisa harapan yang masih tersisa. Ketika ia pulang, aku berdiri di dekat jendela. Ia menatapku sebentar. "Kamu sendirian di rumah?" tanyanya. "Ayah." Ia mengangguk. Terlalu cepat. Aku melihatnya kini dengan mata yang berbeda. Setiap senyum adalah topeng. Setiap sentuhan adalah pengukuran jarak. Ia tidak terlihat seperti penjahat. Ia terlihat seperti orang yang yakin akan menang. Dan disitulah ketakutanku mencapai bentuk paling jujur, aku tidak tahu sejauh apa ia akan pergi. Malam itu, aku membuat keputusan yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Keputusan yang memisahkanku dari versi diriku yang lama. Aku tidak akan menunggu. Aku tidak akan berharap. Aku tidak akan bertanya. Jika aku ingin bertahan, aku harus bergerak lebih dulu. Aku duduk di ranjang, memegang ponsel yang layarnya gelap, merasakan beratnya keputusan itu di dada. Tidak ada air mata. Tidak ada doa. Hanya keheningan yang padat dan menekan. Di dalam diriku, sesuatu berubah arah. Naluri bertahan hidup mengambil alih segalanya. Aku berhenti menjadi istri pada pagi itu, meski tubuhku masih berdiri di dapur yang sama. Yang tersisa hanyalah seseorang yang ingin tetap hidup. Dan untuk itu, aku harus berubah. Aku mulai dari hal paling sederhana, wajah. Senyum yang kupakai kini bukan lagi kebiasaan, melainkan alat. Nada suaraku diatur, tidak terlalu hangat, tidak terlalu dingin. Aku berhenti bereaksi berlebihan. Tidak lagi menunjukkan rasa ingin tahu. Tidak lagi mencari kepastian darinya. Aku menunggu. Dan menunggu membutuhkan disiplin. Hari-hari kujalani dengan ketelitian yang melelahkan. Aku memperhatikan jam ketika ia meninggalkan rumah, durasi telepon yang ia terima, jeda sebelum ia menjawab pertanyaan-pertanyaanku. Aku tidak menulis apapun. Aku tidak menyimpan bukti. Aku hanya menghafal. Ingatan menjadi tempat paling aman. Langkah pertamaku adalah memindahkan pusat kendali tanpa terlihat bergerak. Koper itu, yang kini berada di tangannya, adalah poros segalanya. Bukan karena isinya semata, tetapi karena keyakinannya. Ia percaya koper itu berisi sesuatu yang ia inginkan. Keyakinan itu membuatnya ceroboh. Aku memanfaatkan celah itu. Aku menunggu hari yang tepat. Hari ketika ia pulang lebih malam dari biasanya. Hujan turun, seperti hampir selalu ketika keputusan besar diambil. Aku mendengarnya membuka pintu, menutupnya, meletakkan kunci. Aku menunggu hingga napasnya berubah menjadi ritme tidur. Barulah aku bergerak. Aku tidak pergi ke kamar kerja. Aku tidak menyentuh lemari yang terkunci. Aku menuju gudang kecil di belakang rumah, tempat ia jarang masuk. Aku sudah menyiapkannya beberapa hari sebelumnya, dengan tangan gemetar tapi kepala dingin. Koper lain, hampir sama ukurannya, sama warnanya, bahkan goresannya sengaja kubuat dengan pisau kecil. Isinya berbeda. Jauh berbeda. Menukar koper bukan soal keberanian. Itu soal waktu dan keheningan. Aku melakukannya cepat, tanpa cahaya, mengandalkan hafalan. Setiap bunyi terasa terlalu keras. Setiap tarikan napas seperti pengkhianatan. Aku menahan gemetar, menahan pikiran tentang apa yang akan terjadi jika ia bangun. Ketika selesai, aku berdiri diam cukup lama, memastikan dunia masih berjalan seperti semula. Koper asli kusimpan di tempat yang tidak akan ia duga.
Bukan di rumah. Tidak lagi. Aku meninggalkan rumah sebentar keesokan harinya dengan alasan sederhana. Belanja. Ia mengangguk. Tidak curiga. Masih percaya pada peta lama. Di luar, udara terasa berbeda. Lebih terbuka. Lebih kejam. Aku menyelesaikan langkah itu dengan hati-hati, menyerahkan sesuatu yang sangat berharga pada orang yang tidak kukenal sepenuhnya. Tapi kepercayaan kini bukan soal rasa, melainkan kalkulasi. Saat aku kembali ke rumah, peran harus dipakai lagi. Aku menjadi diriku yang lama, versi yang ia kenal. Aku tertawa di waktu yang tepat. Aku bertanya hal-hal kecil. Aku membiarkannya merasa unggul. Identitas emosional lamaku mulai terlepas satu persatu. Aku tidak lagi mencari kehangatan. Aku tidak lagi menunggu kejujuran. Ada rasa kehilangan yang datang diam-diam, seperti berkabung atas diri sendiri. Tapi di balik itu, ada kekuatan yang tumbuh, keras dan sunyi. Malam-malam berikutnya kulalui dengan kewaspadaan yang terlatih. Aku tidur ringan, mendengar lebih tajam. Aku tidak lagi takut pada suara. Aku menggunakannya. Ia mulai bergerak berbeda. Lebih sering keluar kamar di malam hari. Lebih sering memeriksa ponsel. Aku menangkap tatapannya sesekali, lebih lama dari biasanya, seolah mencoba membaca sesuatu di wajahku. Kamu kelihatan capek, katanya suatu malam. Sedikit, jawabku. Ia tersenyum. Tapi matanya tidak ikut tersenyum. Aku tahu permainan ini tidak akan lama. Setiap langkah yang kuambil mempersempit ruang geraknya, dan orang seperti dia tidak suka ruang sempit. Aku menunggu reaksinya. Reaksi adalah bukti. Beberapa hari kemudian, ia mulai bertanya tentang hal-hal lama. Tentang koper itu. Tentang kapan aku membelinya. Tentang kenapa aku jarang membukanya. Pertanyaannya terdengar santai, tapi urutannya terlalu rapi. Aku menjawab seadanya. Tidak menolak. Tidak menambahkan. Kamu masih simpan di rumah? Tanyanya. Aku menggeleng. Tidak. Ia diam. Terlalu lama. Ketegangan itu terasa di udara, seperti listrik sebelum hujan. Aku tahu ia mulai merasa ada yang tidak beres. Tapi ia belum tahu di mana. Dan ketidaktahuan membuatnya gelisah. Aku memanfaatkan kegelisahan itu. Aku sengaja meninggalkan jejak kecil. Tidak jelas, tapi cukup untuk memancing. Sebuah kalimat setengah jadi. Sebuah jadwal yang sengaja kulupakan di meja. Aku ingin melihat bagaimana ia bereaksi saat merasa kehilangan kendali. Ia bereaksi cepat. Lebih cepat dari yang kuperkirakan. Suatu sore, aku pulang dan mendapati rumah tidak seperti biasa. Terlalu rapi. Terlalu bersih. Seperti habis diperiksa. Aku merasakan perubahan itu bahkan sebelum melihatnya. Bau pembersih yang lebih kuat. Kursi yang bergeser sedikit. Ia duduk di ruang tamu, menungguku. Kita perlu bicara, katanya. Aku duduk perlahan. Menjaga jarak. Sekarang? Ayah. Nada suaranya tenang. Tapi ada sesuatu yang berubah. Ia tidak lagi menunggu. Ia mulai menekan. Ia bertanya hal-hal yang lebih tajam. Lebih langsung. Aku menjawab dengan tenang yang kupelajari dari ketakutan. Aku tidak menyangkal. Aku tidak mengakui. Aku membiarkan ruang kosong di antara pertanyaan dan jawaban. Ruang itu membuatnya tidak nyaman. Ketika pembicaraan itu berakhir, tidak ada kesimpulan. Hanya dua orang yang sama-sama tahu permainan telah berubah fase. Ia berdiri lebih dulu, masuk ke kamar kerja, menutup pintu. Aku tetap duduk, mendengarkan detak jam di dinding. Malam itu, aku tidak tidur. Bukan karena takut, tapi karena bersiap. Aku merasakan pergeseran kecepatan. Langkahnya menjadi lebih agresif. Lebih terburu-buru. Ia tidak lagi sabar. Dan itu berbahaya. Aku berdiri di dekat jendela, menatap gelap, merasakan dingin di telapak tangan. Aku tahu satu hal dengan pasti, ia sudah menyadari sesuatu telah berpindah dari genggamannya. Permainan berlanjut ke tahap yang lebih berbahaya. Telepon itu bergetar satu kali. Tidak lebih. Cukup untuk membuatku tahu seseorang telah melihatku terlalu lama. Aku tidak langsung mengangkatnya.
Aku menatap layar yang menyala redup di meja dapur, mendengarkan suara rumah yang kini terasa asing. Pendingin udara berhenti sejenak, lalu menyala lagi. Detik itu terasa seperti jeda sebelum sesuatu berubah arah. Pesan masuk. Tanpa nama. Tanpa tanda baca berlebihan. Kita perlu bicara. Tentang koper. Aku mengunci layar. Menarik napas. Tidak ada lagi kebetulan di hidupku. Setiap hal yang muncul adalah bagian dari rangkaian yang lebih besar, dan aku harus memutuskan apakah rangkaian ini akan mengikatku atau membebaskanku. Aku membalas satu kalimat. Siapa ini? Balasan datang cepat. Orang yang tahu kamu sedang tidak aman. Aku meninggalkan rumah malam itu dengan alasan yang sederhana. Aku tidak membawa tas besar. Tidak membawa apapun yang mencolok. Hanya diriku, dengan kewaspadaan yang sudah menjadi kebiasaan. Aku memilih tempat yang ramai, tapi tidak terlalu terang. Warung kopi kecil di sudut jalan, tempat orang datang dan pergi tanpa benar-benar saling melihat. Ia sudah duduk ketika aku datang. Punggung menghadap pintu. Posternya tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang ingin membantu. Aku tidak langsung mendekat. Aku memesan minum, menunggu, membaca situasi. Duduk saja, katanya tanpa menoleh. Aku duduk berseberangan. Jarak di antara kami diukur dengan cangkir kopi dan meja kayu yang sudah aus. Kamu salah orang, kataku. Ia tersenyum tipis. Tidak? Aku tidak bertanya lagi. Ia mulai bicara, pelan, terukur. Tentang koper. Tentang orang-orang yang tertarik padanya. Tentang bagaimana suamiku bukan satu-satunya yang mengincar apa yang ia kira ada di dalamnya. Setiap kalimatnya seperti membuka lapisan baru dari ancaman yang selama ini kupandang sempit. Ini bukan hanya soal rumah tangga. Ini soal jaringan. Soal orang-orang yang bergerak tanpa nama dan tanpa wajah. Kenapa kamu bilang ini ke aku? Tanyaku. Karena kamu masih hidup, jawabnya. Itu berarti kamu belum membuat kesalahan terbesar. Aku tidak langsung percaya. Aku mengangguk, seolah menyerap informasi, tapi di dalam kepalaku aku menghitung. Apa yang ia tahu? Dari mana ia tahu? Apa yang ia inginkan dariku? Dan kamu, tanyaku, kamu dapat apa? Ia mengaduk kopinya. Sendok beradu dengan gelas, bunyinya pelan. Kesempatan. Jawaban itu jujur. Dan justru karena itu berbahaya. Kami tidak bertukar nama. Tidak perlu. Nama membuat orang mudah dilacak. Yang kami tukar adalah informasi kecil, potongan yang bisa diverifikasi. Ia menyebut hal-hal yang hanya diketahui oleh orang yang mengamati dari dekat. Jadwal suamiku. Rute yang sering ia pakai. Satu kesalahan kecil yang pernah ia buat dan berhasil ditutup rapat. Setiap detail menambah berat di dadaku. Aku pulang dengan kepala penuh dan tangan kosong. Tapi perasaanku berbeda. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku tahu ancamannya lebih besar dari satu orang. Dan itu membuatku lebih waspada, bukan lebih takut. Hari-hari berikutnya, komunikasi kami berlangsung seperti bayangan. Tidak rutin. Tidak terprediksi. Pesan singkat, panggilan sebentar, selalu di waktu yang tidak sama. Ia memberiku potongan informasi, dan aku memberinya respons yang sangat terbatas. Kepercayaan kini bukan soal rasa aman. Ia soal utilitas. Tekanan meningkat. Suamiku mulai berubah lagi. Lebih cepat. Lebih agresif dalam keheningannya. Ia tidak lagi bertanya dengan nada santai. Ia mulai menyusun kalimat dengan tujuan. Kamu ketemu siapa akhir-akhir ini? Tidak ada. Pasti ada. Aku menatapnya, membiarkan keheningan bekerja. Ia tidak suka keheningan yang tidak bisa ia kendalikan. Aku mulai menyadari sesuatu yang lain dari informasi yang kudapat, suamiku bukan otak dari semua ini. Ia pion yang berpikir dirinya raja. Ada seseorang di atasnya. Seseorang yang lebih sabar, lebih berbahaya. Waktu tidak berpihak padaku. Setiap hari yang berlalu adalah hari di mana kesalahan kecil bisa membuka semuanya. Aku menghitung ulang langkah-langkahku, menyesuaikan strategi, membuang rencana yang terlalu berisiko. Sekutu baruku mengirim satu pesan pendek. Mereka mulai curiga. Aku membalas,
Siapa mereka? Balasannya tidak langsung datang. Ketika datang, hanya satu kata. Semua? Malam itu, aku duduk di ruang tamu, lampu mati, mendengarkan hujan di luar. Aku memikirkan kemungkinan terburuk dari orang yang baru saja kupercaya setengah. Aku memikirkan kemungkinan bahwa ia sedang mengarahkan aku ke posisi yang lebih berbahaya. Harapan itu rapuh. Tapi tanpa harapan, aku sudah kalah. Aku bertemu dengannya sekali lagi. Tempat berbeda. Waktu berbeda. Kali ini, aku yang bicara lebih dulu. Kamu tahu lebih banyak dari yang kamu bilang, kataku. Ia menatapku lama. Tidak membantah. Aku tahu cukup untuk tahu kamu tidak punya banyak waktu. Apa yang sebenarnya mereka inginkan? Tanyaku. Ia diam. Keheningan itu terasa berat, seolah keputusan diambil di dalam kepalanya. Bukan uang, katanya akhirnya. Jawaban itu membuat perutku mengeras. Lalu apa? Ia mencondongkan badan sedikit. Suaranya turun. Kontrol. Aku pulang dengan langkah yang lebih berat. Potongan terakhir mulai membentuk wajah. Bukan wajah suamiku. Wajah seseorang yang selama ini tersembunyi di baliknya. Seseorang yang memanfaatkan keserakahan orang lain untuk bergerak tanpa terlihat. Identitas musuh itu semakin dekat. Terlalu dekat untuk dihindari. Aku berdiri di depan cermin malam itu, menatap pantulan wajahku yang kini terasa asing. Aku tahu fase ini hampir selesai. Bayangan mulai menipis. Dan ketika bayangan hilang, yang tersisa hanyalah konfrontasi. Konfrontasi tidak bisa lagi ditunda. Aku sengaja datang terlambat malam itu. 15 menit yang terasa terlalu lama. Cukup untuk membuat ketenangannya retak. Ia duduk di ruang tamu saat aku masuk. Lampu menyala penuh, tidak seperti biasanya. Televisi mati. Ponselnya tergeletak di meja, layar menghadap ke bawah. Sikap menunggu yang tidak sabar disamarkan sebagai ketenangan. Kamu kemana? Tanyanya. Ada urusan, jawabku sambil melepas sepatu. Nada suaraku datar. Tidak defensif. Tidak menantang. Aku tahu dia mencari reaksi. Maka aku tidak memberinya apa-apa. Sejak hari itu, aku mulai memainkan permainan yang sama dengannya, tapi dengan ritme berbeda. Aku mengubah kebiasaan kecil, lalu menunggu reaksinya. Aku pulang lebih cepat, lalu lebih lambat. Aku menghilang sebentar dari jangkauannya, lalu muncul dengan cerita setengah. Aku membiarkan ketidakpastian bekerja di kepalanya, seperti ia dulu melakukannya padaku. Tekanan itu tidak langsung terlihat, tapi tubuh tidak bisa berbohong terlalu lama. Aku melihatnya mulai lebih sering mengecek pintu. Mengganti nada bicara di tengah kalimat. Mengulang pertanyaan yang sama dengan susunan kata berbeda. Ia masih tenang, tapi ada sesuatu yang bocor dari balik topeng itu, kebutuhan untuk memastikan. Kamu masih ingat koper itu? Tanyanya suatu sore, pura-pura santai. Aku menoleh sebentar. Yang mana? Ia tersenyum. Senyum yang terlalu cepat. Aku mulai mengisipkan informasi palsu. Tidak terang-terangan. Hanya cukup untuk terdengar seperti kejujuran yang tidak lengkap. Aku menyebut tempat yang salah. Waktu yang digeser. Orang yang tidak pernah ada. Semua kutaruh dengan hati-hati, seperti umpan kecil yang dilempar ke air tenang. Ia memakannya. Perlahan. Setiap kali ia mengira menemukan pegangan, aku menariknya sedikit. Bukan untuk menjatuhkannya, tapi untuk membuatnya meragukan pijakan sendiri. Aku mengamati perubahan di wajahnya dengan ketelitian dingin. Gerakan rahang saat ia menahan sesuatu. Cara matanya bergerak lebih cepat saat aku diam terlalu lama. Ia mulai kehilangan kendali, bukan dalam ledakan, tapi dalam detail. Suatu malam, ia salah menyebut nama tempat. Kesalahan kecil. Tapi itu bukan kesalahan orang yang yakin. Itu kesalahan orang yang terburu-buru. Kamu bilang koper itu di sana, katanya. Aku menatapnya. Aku tidak pernah bilang begitu. Keheningan di antara kami menegang. Aku bisa melihatnya menghitung ulang, mencoba mencari celah. Napasnya berubah sedikit. Hanya sedikit. Tapi aku melihatnya. Risiko meningkat. Aku tahu jika aku terlalu jauh, ia bisa berbalik menyerang. Orang yang terpojok tidak berpikir panjang. Tapi aku juga tahu,
Jika aku berhenti sekarang, semua ini sia-sia. Aku harus memancingnya sampai membuat kesalahan sendiri. Aku mulai berbicara tentang masa depan, tentang rencana pindah, tentang uang, tentang hidup setelah semua ini. Aku membungkusnya sebagai obrolan ringan, tapi setiap kataku taruh seperti beban tambahan di pikirannya. Kita butuh kepastian, kataku suatu malam. Ia menatapku lama. Tentang apa? Segalanya. Kata itu membuatnya gelisah. Aku bisa merasakannya. Ia mulai bergerak lebih aktif. Lebih sering keluar rumah. Lebih sering menerima telepon di luar. Aku tidak menghentikannya. Aku membiarkannya merasa dikejar oleh waktu. Aku tahu seseorang di luar sana juga menekannya. Aku hanya mempersempit ruang napasnya. Suatu hari, aku sengaja meninggalkan ponselku di meja, layar menyala. Pesan setengah terbaca. Tidak ada isi penting. Tapi cukup untuk memicu rasa ingin tahu. Ia mengambilnya. Aku melihatnya dari pantulan kaca. Cara tangannya berhenti sepersekian detik terlalu lama. Cara ia membaca tanpa berkedip. Ketika ia mengembalikannya ke tempat semula, wajahnya tetap tenang. Tapi bahunya kaku. Malam itu, ia akhirnya kehilangan kesabaran. Kamu menyembunyikan sesuatu dariku, katanya. Aku menatapnya tanpa emosi. Seperti kamu. Kalimat itu jatuh berat. Tidak keras. Tapi tepat. Untuk pertama kalinya, aku melihat kemarahan muncul tanpa filter. Bukan teriakan. Bukan ancaman. Tapi mata yang mengeras, rahang yang mengunci. Topengnya retak, menampakkan sesuatu yang selama ini tersembunyi. Ketakutan kehilangan kendali. Kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan, katanya pelan. Aku berdiri. Menjaga jarak. Aku tahu persis. Ia mundur selangkah. Reflex. Ia menyadarinya sendiri, lalu berhenti. Terlambat. Kesalahan itu kecil, tapi fatal. Ia tahu sekarang. Bukan hanya bahwa aku tidak lagi bodoh, tapi bahwa aku telah mengarahkannya ke titik ini. Bahwa setiap langkahnya selama ini telah diawasi, dibentuk, dipersempit. Keheningan di antara kami berubah sifat. Bukan lagi menunggu, tapi menghitung. Aku melihatnya menarik napas dalam, seperti seseorang yang akhirnya menyadari dirinya terjebak. Tidak ada lagi senyum. Tidak ada lagi sandiwara. Kamu menjebakku, katanya. Aku tidak menjawab. Aku tidak perlu. Malam itu, aku duduk sendirian di kamar, mendengarkan langkahnya mondar-mandir di luar. Setiap langkah adalah bukti bahwa kendali telah berpindah. Tapi juga pertanda bahwa akhir sudah dekat. Aku tahu satu hal. Orang yang sadar telah dijebak akan melakukan apa saja untuk keluar. Dan kebenaran tidak akan bisa disembunyikan lebih lama. Kebenaran menuntut penyelesaian akhir. Malam itu hujan turun tanpa suara guntur. Langit menekan rumah ini seperti penutup yang dikunci dari luar. Aku tahu, tidak ada lagi ruang untuk mundur. Ia menungguku di ruang makan. Lampu satu-satunya menyala tepat di atas meja, menciptakan lingkaran cahaya yang keras, tanpa bayangan untuk bersembunyi. Koper itu ada di sana. Diletakkan di antara kami seperti saksi yang tak bisa dibungkam. Kita selesaikan malam ini, katanya. Aku duduk perlahan. Kursi berderit kecil. Suara itu terdengar terlalu keras. Aku tidak menatap koper. Aku menatap wajahnya. Wajah yang kini tidak lagi berusaha menyenangkan. Tidak lagi menyembunyikan ketegangan. Buka, katanya. Aku menggeleng. Kamu tahu itu bukan milikmu. Ia tersenyum tipis. Senyum yang dulu membuatku merasa aman. Kini hanya membuat rahangku mengeras. Kamu pikir kamu pintar, katanya. Tapi kamu tidak mengerti apa yang kamu pegang. Aku menarik napas. Udara terasa berat. Aku mengerti cukup untuk tahu kamu berbohong sejak awal. Ia bersandar ke kursi, menatap langit-langit sejenak, seolah menimbang kata. Lalu ia menatapku lagi, lebih dekat, lebih tajam. Aku tidak berbohong, katanya. Aku menyederhanakan. Kalimat itu membuka pintu. Dari baliknya, semuanya tumpah. Ia berbicara tentang kesempatan yang datang terlalu mudah.
Tentang orang-orang yang melihat rumah tangga sebagai penutup yang sempurna. Tentang bagaimana koper itu bukan sekadar uang, tapi tiket masuk. Kendali. Akses. Kekuasaan yang tidak terlihat, tapi menentukan hidup banyak orang. Kamu hanya, detail, katanya. Risiko yang bisa dikelola. Kata-kata itu menghantam tanpa suara. Aku merasakan sesuatu runtuh, bukan karena terkejut, tapi karena akhirnya berhenti berharap. Aku mencintaimu, tambahnya, cepat, seperti menambal retakan. Tapi cinta tidak membayar harga. Aku tertawa pendek. Suara itu asing. Jadi kamu memilih harga. Ia tidak menyangkal. Aku berdiri. Cahaya lampu memotong tubuhku. Aku merasakan gemetar di kaki, tapi aku tidak duduk kembali. Aku mendekat ke meja, meletakkan tanganku di koper. Kulit hitamnya dingin. Kamu mau ini? Tanyaku. Ia mengangguk. Aku butuh itu. Aku membuka kunci dengan gerakan lambat. Bunyi klik terdengar seperti palu hakim. Aku mengangkat tutupnya sedikit, cukup untuk menunjukkan isi yang tidak ia harapkan. Matanya membesar sepersekian detik. Hanya sepersekian. Tapi cukup. Apa ini? Katanya. Konsekuensi, jawabku. Ia bangkit berdiri. Kursinya jatuh ke belakang. Tangannya terangkat, bukan mengancam, tapi memohon kendali. Aku melihat kepanikan yang selama ini ia sembunyikan rapi. Kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan, katanya lagi. Aku menutup koper. Bunyi itu final. Aku tahu. Hujan di luar semakin rapat. Atap berjeder halus. Rumah ini terasa kecil, terperangkap di antara dua keputusan yang sama-sama berdarah. Ia melangkah mendekat. Aku mundur setengah langkah. Jarak itu penting. Jarak itu hidup. Kita bisa memperbaiki ini, katanya. Serahkan itu. Kita pergi. Kemana? Tanyaku. Ia terdiam. Tidak ada jawaban yang aman. Aku melihat di wajahnya sesuatu yang dulu tak pernah kulihat jelas. Keyakinan bahwa dunia akan selalu memberinya jalan keluar. Bahwa orang lain akan menanggung sisanya. Dan untuk pertama kalinya, keyakinan itu retak. Kamu pikir ini tentang kita? Katanya, suaranya rendah. Ini lebih besar. Aku tahu, kataku. Itu sebabnya aku tidak bisa menyerahkannya padamu. Ia menatapku lama. Lama sekali. Seperti menimbang apakah aku masih bisa diubah. Ketika ia menyadari tidak, bahunya turun. Ada kelelahan yang muncul, jujur dan telanjang. Kalau begitu, katanya pelan, kamu memaksaku. Kalimat itu mengubah udara. Aku meraih ponsel di saku. Layarnya menyala. Satu sentuhan lagi, dan garis yang tidak bisa ditarik akan terlampaui. Aku memikirkan semua yang telah rusak. Semua yang akan rusak. Aku memikirkan diriku sebelum koper ini ada. Sebelum rumah ini terasa seperti jebakan. Berhenti, katanya. Aku menatapnya. Tidak ada amarah. Tidak ada belas kasihan. Hanya kejelasan yang dingin. Ini berakhir malam ini, kataku. Ia melangkah mundur, perlahan. Seperti seseorang yang akhirnya memahami posisi sebenarnya. Di luar, hujan mereda. Sunyi menyelinap masuk, berat dan penuh makna. Aku berdiri dengan keputusan itu di ujung jariku. Tidak ada jalan kembali dari sini. Tidak ada versi aman dari akhir ini. Aku menekan. Aku terbangun oleh suara yang tidak lagi ada. Tidak ada hujan. Tidak ada langkah. Hanya napasku sendiri, berat dan terputus. Cahaya pagi masuk pelan melalui jendela yang belum kututup. Warnanya pucat, seolah dunia juga kelelahan setelah malam yang terlalu panjang. Aku duduk di tepi ranjang tanpa bergerak, menunggu tubuhku menyadari bahwa semuanya telah berlalu. Tapi tubuh tidak mengikuti waktu. Ia tertinggal, terjebak di detik terakhir sebelum keputusan itu diambil. Rumah ini berubah. Bukan karena perabotan dipindahkan atau dinding retak, tapi karena maknanya runtuh. Setiap ruangan membawa gema. Setiap sudut menyimpan jejak yang tidak bisa dihapus hanya dengan membersihkan. Aku berjalan pelan, menyentuh meja, kursi, gagang pintu. Benda-benda ini masih di sini. Aku juga.
Itu satu-satunya kepastian yang tersisa. Hari-hari setelahnya datang tanpa bentuk. Ada orang-orang yang bertanya, tapi aku menjawab seperlunya. Ada prosedur, ada suara-suara resmi, ada waktu yang harus dilalui. Aku mengikuti semuanya seperti mengikuti arus, tanpa benar-benar hadir. Di dalam, pikiranku bergerak lambat, berhati-hati, seperti berjalan di lantai yang mungkin runtuh kapan saja. Malam adalah bagian tersulit. Bukan karena gelap, tapi karena sepi. Tidak ada lagi ancaman yang harus diantisipasi. Tidak ada strategi yang harus disusun. Ketika semua berhenti, yang tersisa hanyalah rasa kehilangan yang tidak tahu harus ditempatkan di mana. Aku kehilangan pernikahan. Aku kehilangan versi diriku yang percaya bahwa cinta cukup untuk melindungi. Aku bahkan kehilangan kemarahan. Yang tertinggal hanya kelelahan yang dalam dan sunyi. Ada hari-hari ketika aku duduk terlalu lama di satu tempat, menatap kosong, sampai lupa apa yang sedang kupikirkan. Ada hari-hari ketika suara keras membuatku tersentak, jantung berdebar tanpa alasan. Aku belajar mengenali tanda-tanda itu. Aku belajar berhenti sejenak, bernapas, membiarkan tubuhku mengejar waktu. Orang bilang waktu menyembuhkan. Aku tahu itu tidak sepenuhnya benar. Waktu tidak menyembuhkan. Ia hanya mengajarkan cara hidup dengan luka. Aku pindah. Tidak jauh. Hanya cukup untuk menciptakan jarak. Tempat baru itu kecil, sederhana, tanpa sejarah. Aku mengisinya perlahan. Satu kursi. Satu meja. Tidak ada koper besar. Tidak ada benda yang perlu kusembunyikan. Aku belajar menikmati rutinitas kecil. Menyeduh teh di pagi hari. Menyiram tanaman yang hampir mati, mendengarkan radio tanpa benar-benar mengikuti berita. Hal-hal ini tidak membawa kebahagiaan besar, tapi mereka membawa kestabilan. Dan itu cukup untuk sekarang. Sesekali, ingatan datang tanpa permisi. Wajahnya muncul dalam pantulan kaca. Suaranya terngiang dalam kalimat yang dulu terdengar biasa. Aku tidak melawannya. Aku membiarkannya lewat. Ingatan yang dilawan akan menetap lebih lama. Aku tidak memaafkan. Bukan karena aku ingin menyimpan dendam, tapi karena beberapa hal tidak membutuhkan pengampunan untuk dilepaskan. Aku memilih kejelasan. Aku tahu apa yang terjadi. Aku tahu mengapa aku bertahan. Itu cukup. Kepercayaan tidak kembali utuh. Aku tidak lagi mudah percaya pada niat baik. Aku mendengarkan lebih lama. Mengamati lebih dalam. Bukan karena aku ingin curiga, tapi karena aku ingin sadar. Ada perbedaan besar di antara keduanya. Suatu sore, aku duduk di dekat jendela, menatap orang-orang lalu lalang. Mereka membawa hidup mereka masing-masing, penuh dengan rahasia yang tidak akan pernah ku ketahui. Dan untuk pertama kalinya, pikiran itu tidak membuatku gelisah. Dunia tidak berutang penjelasan padaku. Aku juga tidak berutang apapun pada dunia. Aku masih bermimpi, tapi mimpi-mimpi itu berubah. Tidak lagi tentang masa lalu, melainkan tentang ruang kosong yang bisa kuisi dengan caraku sendiri. Tidak ada rencana besar. Tidak ada target ambisius. Hanya keinginan sederhana untuk bangun tanpa rasa takut. Aku menyadari sesuatu yang penting. Aku selamat bukan karena aku kuat sejak awal, tapi karena aku belajar menjadi kuat ketika tidak ada pilihan lain. Kekuatan itu tidak terasa heroik. Ia terasa sunyi, dan mungkin justru itu yang membuatnya nyata. Pada malam tertentu, ketika angin masuk lewat celah jendela, aku menutup mata dan mendengarkan. Tidak ada lagi suara yang perlu kuwaspadai. Tidak ada lagi langkah yang harus kuhitung. Hanya aku, dan napasku, dan ruang yang akhirnya terasa aman. Aku tidak kembali menjadi diriku yang dulu. Aku menjadi seseorang yang lain. Seseorang yang tahu batasnya. Seseorang yang tahu kapan harus pergi, dan kapan harus diam. Identitas baru ini lahir dari penderitaan, tapi ia tidak ditentukan olehnya. Ketika aku mematikan lampu dan berbaring, tidak ada doa panjang yang kupanjatkan. Tidak ada harapan besar yang kupinta. Aku hanya membiarkan gelap datang, tenang dan jujur. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, keheningan itu tidak terasa mengancam. Ia terasa seperti akhir yang pantas.